Halo, perkenalkan nama saya Cinta Kirenina dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai materi inti atom dan iptek nuklir. Berikut video penjelasannya. Baiklah, di materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang inti atom. Berdasarkan teori atom modern, atom terdiri atas partikel-partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Proton dan neutron merupakan partikel-partikel penyusun inti atom, sedangkan elektron-elektron mengelilingi inti pada orbit tertentu. Karena proton merupakan partikel bermuatan positif, sedangkan neutron tak bermuatan, maka secara keseluruhan inti atom bermuatan positif. Bagian atom terdiri atas elektron, proton, dan neutron. Jumlah proton atau Z sama dengan jumlah elektron. Jumlah neutron atau N, jumlah nukleon A sama dengan Z ditambah N. Adapun rumusnya adalah XZA atau XAZ. Adapun jenis-jenis atom di antara lain, yang pertama isotop. Isotop adalah nuklida dengan jumlah proton sama tetapi neutronnya berbeda. Contohnya, deuterium 1H2 dan tritium 1H3. Yang kedua, isobar adalah nuklida dengan jumlah nukleon sama tetapi jumlah protonnya berbeda. Contohnya 1H3 dan 2H3. Yang ketiga adalah isoton. Isoton adalah nuklida dengan jumlah neutron sama tetapi nomor masanya berbeda. Contohnya 6C13 dan 7N14. Sifat kimiawi nuklida ditentukan oleh nomor atom atau jumlah elektron pada kulit terluar, sedangkan sifat fisika nuklida ditentukan oleh jumlah neutron pada inti atom. Di sini saya juga akan menjelaskan mengapa inti atom dapat stabil. Inti atom stabil dikarenakan di dalam inti terjadi gaya elektrostatik tolak-menolak antar proton dan gaya ikat inti. Dan energi ikat inti ini berasal dari penyusutan massa atau defek massa inti atau yang ditandai dengan delta M, sehingga untuk inti atom yang stabil dapat diambil rumus menjadi M inti kurang dari M proton ditambah M net. Partikel dalam inti atom adalah suatu susunan dasar materi yang tersusun dari inti dan sejumlah elektron yang bergerak mengitari orbitnya yang berjarak sangat jauh dari inti. Ada beberapa model atom berdasarkan perkembangannya. Inti suatu atom terletak di pusat atom dan ukurannya sangatlah kecil dibandingkan dengan diameter sebuah atom. Walaupun kecil, inti mengandung lebih dari 99,9% massa sebuah atom. Massa setiap partikel inti kira-kira 1800 dikali massa sebuah elektron. Nomor massa disebut juga nomor nukleon. Nomor massa sama dengan proton ditambah neutron. Jika atom terdiri dari 9 proton dan 10 neutron, maka massa tersebut memiliki nomor massa 19. Untuk penulisan notasi susunan atomnya adalah sebagai berikut. Nomor massa ditandai dengan A, simbol unsur ditandai dengan X, dan nomor atom ditandai dengan Z. Nah, di sini ada simbol nuklida. Simbol nuklida itu disimbolkan dengan AZX, di mana X sama dengan unsur radioaktif, A sama dengan nomor massa atau jumlah P ditambah N, dan Z sama dengan nomor atom atau jumlah P. Contohnya, 23892U, proton sama dengan 92, neutron sama dengan buka kurung 238 dikurang 92 sama dengan 143. Nuklida sama dengan spesies nuklir. Contohnya 6C12, 7N14, dan 6O18. Rumus umumnya diantaranya adalah ZXA dengan Z sama dengan nomor atom, A sama dengan nomor massa, N sama dengan A dikurang Z. Berdasarkan kesamaan dalam nilai A, Z, dan N, nuklida digolongkan menjadi 4 tipe. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh soal. Waktu paruh SR90 adalah 28 tahun. Hitunglah aktivitas unsur tersebut jika masanya 2 gram. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. N sama dengan M kecil
per M besar dikali bilangan Avogadro sama dengan 2 per 90 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Partikelnya sama dengan 1,3 dikalikan lagi dengan 10 pangkat 22 partikel. A sama dengan konstanta peluruhan N sama dengan 0,693 per T1 per 2N. Karena N sama dengan 1 per 3 dikali 10 pangkat 22 partikel dan T1 per 2 sama dengan buka kurung 28 dikalikan dengan 365 dikali 24 dikali 60 dikali 60 hasilnya sama dengan 8,8 kali 10 pangkat 8 S. Maka A sama dengan 0,693 buka kurung 1,3 dikali 10 pangkat 22 dibagi 8,8 dikali 10 pangkat 8. BQ-nya sama dengan 1,02 dikali 10 pangkat 15 BQ. Jadi, aktivitasnya adalah 1,02 dikali 10 pangkat 15 BQ. Baik, kita masuk ke materi radioaktif. Pengertiannya, radioaktivitas adalah peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktif yang disebut partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma secara spontan disertai peluruhan atau pembelahan inti atom menjadi inti atom unsur lain. Aktivitas radioaktif atau R. Aktivitas radioaktif menyatakan jumlah inti radioaktif yang meluruh tiap satuan waktu. Aktivitas radioaktif dapat ditentukan dengan persamaan R sama dengan konstanta peluruhan atau R sama dengan RO buka kurung 1 per 2 T per T. Keterangannya, R sama dengan aktivitas radioaktif, N sama dengan banyaknya inti zat radioaktif, RO sama dengan aktivitas radioaktif mula-mula, T sama dengan waktu paruh. Satuan aktivitas radioaktif 1 CI sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 10 BQ, 1 RD sama dengan 10 pangkat 6 BQ, 1 CI sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 4 RD. Reaksi inti atau reaksi nuklir. Besarnya energi reaksi inti dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Q sama dengan delta M dikali 931,5 MeV. Q sama dengan buka kurung MXMP dikurang MYMQ dikali 931,5 MeV. Keterangannya, Q sama dengan energi reaksi inti, Mx sama dengan massa inti mula-mula, Mp sama dengan massa partikel penembak, My sama dengan massa inti yang dihasilkan, Mq sama dengan massa partikel yang dipancarkan. Jika Q lebih dari 0, maka reaksi inti membebaskan energi atau eksotermik. Jika Q kurang dari 0, maka reaksi inti memerlukan energi atau endotermik. Baik, yang terakhir ada interaksi partikel radioaktif dengan materi. Yang pertama alfa, terdiri dari ionisasi, eksistansi, daya tembusnya pendek. Yang kedua beta, ionisasi, daya tembusnya pendek, lebih mampu menembus bahan dibanding alfa. Yang ketiga adalah gamma, tenaganya besar, dan efek Compton atau kontinu, fotolistrik atau diskrit, dan pembentukan pasangan.